Alhamdulillah terkoneksi, Bu. Siap. Salam kenal Pak Purwanto, selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Saya mau konfirmasi Pak, apakah dari Polisma kita masih menunggu beberapa dosen yang akan hadir? Apakah Bu Ana akan join juga nggak Pak? Oh, kebetulan saya kalau itu belum tahu, Bu, informasinya. Iya, Mungkin coba ditunggu aja. Siap. Begitu. Baik, Pak. Iya. Dari Pak Sulhan, oke. Ekspektasinya memang kita sampaikan jam 9, Pak, gitu. Semoga tidak mengambil waktu terlalu banyak dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sesuai dengan request supaya mempermudah nanti untuk review kembali dan menyampaikan ke mahasiswa, misalnya begitu. Temu kita sharing pagi hari ini kita koneksikan ke YouTube secara private. Jadi nanti linknya akan kita sampaikan ke Bapak Ibu sehingga nanti bisa di-view ulang begitu ya untuk informasinya begitu. Jadi kita nggak taruh di Drive, nanti bisa dari YouTube-nya International Test Center menggunakan link kita bisa share ke Bapak Ibu gitu. Bu Ana, selamat pagi Ibu. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sehat-sehat ya Bu dengan teman-teman dari Polisma. Baik, Bapak Ibu tanpa supaya nggak buang waktu, saya boleh sambil mulai saja sharingnya begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi dari Politeknik Tonggak Ekuator Pontianak dan juga Politeknik Universitas Islam Malang. Begitu, saya mau share terkait dengan informasi bahwa pagi hari ini Bapak Ibu kita mau membicarakan mengenai program digital literacy untuk politeknik yang terkait dengan ikut serta dalam program ERIKA. Begitu. Sebentar saya share screen. Baik. Saya share screen aja Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya mulai informasinya dulu Bapak Ibu terkait dengan program ERIKA begitu. Sedikit Bapak Ibu salam kenal. Kalau ini adalah pertama kali Bapak Ibu kontak dengan saya Leni Elvira bersama dengan Mbak Mita, kita dari International Test Center. Begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu suatu kali perlu cross check lagi dan perlu kontak saya bisa dihubungi via email ataupun via WhatsApp di nomor yang tertera di layar, gitu ya. Terkait dengan ERIKA, Bapak Ibu, program ini bisa dibilang kalau untuk politeknik berjalan di tahun 2022 begitu atas inisiasi dari Jerman begitu ya buat academic exchange-nya dan konsentrasinya memang untuk politeknik yang sekarang. Sebelum berbicara mengenai ERIKA sebenarnya 2018 yang lalu program dengan DAAD ini juga kita lakukan dengan UPJ dan Caltex Riau. Tetapi konsentrasinya waktu itu dengan dekanat. Jadi universitas banyak ikut serta dan ada program-program yang kami International Test Center yang ikut diskusi juga dengan beliau-beliau, coba support program apa yang kami bisa support terkait dengan kebutuhan pada masa itu begitu. Jadi untuk itu 2018, saya lupa 2020 setahu saya tidak berjalan karena pandemi baru hit waktu itu, dan 2022 ini DAAD bersama dengan UPJ dan Caltex Riau konsentrasinya untuk empowering polytechnic leaders. Jadi ada politeknik yang ikut serta untuk program ini. Terkait dengan sosialisasi yang mau saya sharingkan pagi hari ini Bapak Ibu, pada dasarnya kami International Test Center support pada hal yang sifatnya literasi digital begitu. Jadi karena kita banyak gunakan gadget lebih banyak sekarang begitu ya. Dulu katanya informasi kita hadirkan di ruang tamu pakai TV. Sekarang informasi udah di tangan ya. Jadi apa-apa kita udah lihatnya layar terus, handphone. Bagaimana penggunaan dan pengetahuan kita terkait dengan melek digital secara fundamental dulu, itu yang kita coba support untuk program ERIKA ini. Kurang lebih seperti itu. Sedikit terkait dengan digital literacy,
Bapak Ibu, ini sedikit profiling dari ITC, ini yang kami lakukan. Yang kami ingin sampaikan dan support adalah terkait dengan program Certiport, begitu, untuk ICT assessment. Nah, digital literacy ini adalah mengenai IC3, Digital Literacy Certification, dan program ini yang ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa program ini? Pada dasarnya untuk Politeknik dan juga Angkatan Kerja, konsentrasi dua hal biasanya Bapak Ibu yang kami sampaikan adalah terkait dengan bahasa Inggris dan juga melek digital dan spesifikasi terkait dengan ICT gitu ya, yang lebih spesifik mungkin ada juga. Bahasa Inggris sendiri kami di International Test Center mewakili ITS, kami menjalankan tes TOEIC dan tes TOEFL, begitu. Dengan Poltek Ekuator, saya biasanya diskusi dengan Pak Agus dan Pak Sugianto terkait dengan pelaksanaan tes TOEIC. Support mengenai digital literacy, Bapak Ibu, ini yang kita mau berikan sebagai dukungan program support untuk peserta ERIKA, yaitu IC3 Digital Literacy. Ini adalah sertifikasi terkait dengan kemampuan melek digital secara umum, begitu, yang kita mau support ini kepada peserta dari Politeknik yang ikut. Sedikit tentang IC3, Bapak Ibu, kurang lebih adalah ini sederhananya aja ya, sertifikasi keahlian umum dalam menggunakan TIK. Standarnya global, sehingga kompetensi pengetahuannya bisa merefleksikan mudeng terkait dengan informasi saat ini atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Untuk IC3 sendiri, Bapak Ibu, adalah salah satu sebagai landasan untuk mengukur literasi digital yang dipublikasi oleh UNESCO tahun 2018. Ini adalah satu dari beberapa sertifikasi melek digital yang dijadikan landasan begitu. Jadi 2018 dengan IC3 mengambil data sampel dari 13 countries dan ini adalah salah satu tes yang digunakan sebagai standar. Selain dari tes-tes lain seperti Microsoft Office misalnya untuk yang sifatnya sehari-hari begitu ya. Mengerucut lagi Bapak Ibu, jadi program apa yang akan kami sampaikan kepada kampus adalah sebenarnya support kita banyak untuk mahasiswanya. Jadi ERIKA ini buat leaders, tapi kita mau kasih ke mahasiswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk program ini diikuti juga oleh dosen dan staf dari kampus yang ikut serta begitu. Jadi yang kami mau sampaikan adalah pertama dari kanan dulu Bapak Ibu, sertifikasinya. Jadi kami akan berikan tes, mahasiswa bisa mengikuti tes IC3 Digital Literacy ini menggunakan yang terbaru Global Standard 6. Selain dari tesnya, kami juga akan berikan akses untuk learn dan practice-nya. Jadi portalnya masuknya lewat Gmetrics namanya web based. Peserta bisa belajar secara online karena web based, bisa kapan saja 24 jam. Kemudian nanti ikut sertifikasinya. Sertifikasinya sama seperti tes pada umumnya sertifikasi online, tetapi nanti butuh ada pengawasan juga begitu. Dan ini kita bisa koordinasi dengan kampus untuk pelaksanaannya. Jadi kurang lebih ada tes yang nantinya kita berikan, dan tidak hanya tes, belajar mandirinya, learn dan praktisnya juga akan kita berikan. Kurang lebih seperti itu. Gambarannya, Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya, saya akan mulai dari certify-nya dulu. Saya belum info terkait tesnya lebih banyak Bapak Ibu ya, jadi untuk sertifikasinya, yang kita rencanakan untuk seluruh peserta dari Politeknik di ERIKA ini adalah dilaksanakan antara rentang waktu 6 sampai 10 Juni nantinya, begitu. Sebelum mengikuti tes, peserta masing-masing, dosen ataupun mahasiswa yang ikut serta, kita harapkan sudah membuat akun dulu di certiport.com. Nanti saya akan simulasikan sedikit. Tesnya ini nanti IC3 level 1, tesnya sekitar 50 menit,
anggap 1 jam gitu Bapak Ibu ya. Nanti jadwalnya kita coba koordinasikan kembali antara tanggal 6 sampai 10 ini kampus bisanya tanggal berapa. Tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu kalau misalnya ternyata di tanggal-tanggal ini tidak memungkinkan karena ada agenda di kampus dan segala macam, Bapak Ibu silakan kontak dengan saya begitu. Tetapi harapannya kita memang mau selesaikan di awal Juni supaya pelaporan dan segala macamnya kita bisa ambil data dan rapih-rapihnya sebelum bulan Juni berakhir, kurang lebih begitu ya. Ini untuk sertifikasinya. Jadi what to do-nya Bapak Ibu adalah pesertanya nanti perlu buat akun dulu di certiport.com. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran online-nya ini kita bisa lakukan berikan di bulan Mei. Bahkan di bulan April ini kita udah bisa siapkan kalau datanya sudah ada Bapak Ibu. Ini juga jadi homework begitu ya, tugasnya untuk peserta. Jadi belajar sama tesnya nanti akan gunakan portal yang berbeda. Di sini perlu buat akun di gmetrix.net. Gmetrix.net membuat akun, lalu nanti kami akan berikan kode seperti voucher supaya bisa di-redeem, kemudian aksesnya terbuka. Tapi peserta perlu buat akun dulu. Nah, ini yang kita butuhkan dari Bapak Ibu untuk sampaikan ke adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan yang akan ikut. Buat akun di gmetrix.net dan buat akun di certiport.com. Untuk ujian nanti akan menggunakan certiport.com untuk hari-hari latihan yang bisa diakses sampai 60 hari, 2 bulan pembelajarannya begitu. Jadi Mei, Juni sudah selesai tes pun ini masih bisa diakses lewat gmetrix.net. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan ini Bapak Ibu, kita sosialisasikan dan minta bantuan dari Bapak Ibu untuk menginformasikan kita menggunakan Excel format begitu untuk data mahasiswa ataupun misalnya dosen atau staf yang akan ikut serta nggak apa-apa dalam bentuk Excel. Untuk satu kampus kita estimasikan bisa memberikan akses untuk 100 nama, 100 jumlah dosen dan mahasiswa begitu. Yang kita akan berikan nanti adalah 2 akses untuk belajar dan kita jadwalkan untuk tes di bulan Juni antara tanggal 6 sampai 10 tadi gitu. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu kita butuh nama, NIM atau NIK kalau misalnya dosen misalnya ya, email, nomor handphone ini untuk mempermudah nantinya komunikasi kalau misalnya tesnya nanti berjalan dari rumah Bapak Ibu. Tetapi kita memang harapkan untuk pelaksanaannya sebenarnya ada 2 cara. Yang satu dari kampus pakai lab komputer. Ini kita lebih sarankan karena saat tes nanti IT boleh bantu di kampus untuk instalasi pintunya begitu ya, aplikasi untuk masuk sehingga tes sebenarnya nanti bisa berjalan semi online. Jadi hanya di depan dan di belakang. Kalau internet mati, Bapak Ibu sebenarnya tes tetap bisa berjalan, lalu nanti di akhir upload lagi. Dan ini akan mempermudah proses, dan Bapak Ibu di kampus tentu saja akan lebih mudah untuk membantu pengawasan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari kampus ada yang perlu diinstal aplikasi pintu dari tesnya, kita bilangnya Kompas, Bapak Ibu, Kompas ini yang perlu diinstal di lab kampus, dan tesnya bisa di kampus. Akan lebih mudah juga untuk penjadwalan pasti untuk Bapak Ibu, tetapi kita nggak pernah tahu sekarang ini keadaan Bapak Ibu ya, ini mau libur lebaran, mau mudik dan segala macam, kita nggak tahu nanti bulan Mei dan Juni, semoga nggak ada gelombang-gelombang lagi. Kalau misalnya diperlukan memang tes dilaksanakan dari rumah, berarti tesnya bisa dibilang full online, karena web based, kemudian butuh internet, tentu saja, laptop, dan juga handphone, sebagai CCTV, ceritanya begitu, untuk pengawasan. Kalau misalnya dari kampus, Bapak Ibu, ini bisa disetting satu laptop pengawas untuk lihat seluruh ruangan, begitu. Lalu Bapak Ibu bisa bantu pelaksanaan di sana, dan mahasiswa mengerjakan di PC atau laptop masing-masing di kampus. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini gambaran dari pelaksanaannya.
Itu Bapak Ibu informasi terkait dengan program yang kami mau sampaikan ke Poltek Pontianak dan juga Polisma, begitu. Itu yang pertama. Mohon izin saya akan share satu lagi terkait dengan, sekarang sedikit terkait dengan tesnya ya, sebentar. Sorry. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tentu saja saya boleh dipotong atau ditulis lewat chat, nggak apa-apa. Sorry. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan IC3-nya sendiri. Kalau tadi saya sampaikan apa yang kita perlukan dari Bapak Ibu, siapa pesertanya, begitu. Berikut adalah sedikit informasi terkait dengan sertifikasi dan tesnya dan akses pembelajarannya, begitu. Kenapa kita mulai dengan IC3 Bapak Ibu? Karena IC3 adalah fundamentalnya, kompetensi pengetahuannya sebelum sertifikasi ICT yang lain bisa berjalan dan secara khusus begitu. Jadi dengan dilaksanakannya program ini sebenarnya untuk kampus Bapak Ibu, nanti kampus juga akan kami jadikan, kita sebutnya CATC, Certiport Authorized Test Center. Dengan melaksanakan tes IC3 sebenarnya kampus Bapak Ibu dimungkinkan juga suatu kali untuk menjadi test center untuk Autodesk. Ini tes khusus untuk desain ya, desain 3 dimensi biasanya. Mahasiswa teknik biasanya biasa menggunakan AutoCAD, itu bagian dari Autodesk. Atau Adobe Certification seperti Photoshop, Illustrator, dan segala macam, QuickBooks, Microsoft Office, ataupun IT Specialist, dan sebagainya. Jadi Certiport ini sebenarnya adalah satu portal, satu penyelenggara untuk banyak tes ICT, dan kita mulai dengan IC3 terkait dengan foundational knowledge-nya, kurang lebih seperti itu. Tesnya Bapak Ibu, isinya adalah, maaf sebentar, isinya yang ditanyakan, yang diuji pengetahuannya terkait dengan teknologi basics, bagaimana menggunakan internet dalam era digital, begitu, bagaimana buat konten, tapi secara umum, begitu ya, ini adalah 2, 4, 6, 7, ada 7 hal yang akan ditanyakan, diujikan dari IC3. IC3 sendiri ada 3 level, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau mau komplit ikut tesnya 3, tetapi kita akan berikan kepada 100 peserta ini masing-masing hanya 1 level saja. Kita merekomendasikan level 1 untuk diambil oleh semuanya untuk awal begitu. Dan isi dari materi pertanyaan adalah 7 konten ini begitu. Sedangkan dari 3 level ini Bapak Ibu, seperti apa isi dari 7 konten tadi? Level 1 itu adalah knowing, jadi tahu. Kalau yang sudah lulus level 2 berarti sudah bisa menggunakan, begitu ya. Dan kalau lulus level 3 ini lebih tinggi lagi, bisa excel, maksudnya bisa melebihi selain dari knowing dan doing. Dan secara prakteknya apabila 3-3-nya sudah diikuti, ada credential certification tambahan yang disebut dengan master certification. Jadi kalau lulus 3-3-nya dapat master dari IC3. Tetapi kalau 1, 2, dan 3 ini masuknya IC3 Digital Literacy level 1, ini certified juga, ada certified level 2, ada certified level 3. Kurang lebih begitu. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya apakah ini wajib berurut, misalnya saya merasa setelah sudah latihan, saya bisa nih langsung ngerjain level 3 kayaknya. Apakah memungkinkan? Memungkinkan Bapak Ibu, jadi ini bukan prasyarat bahwa harus mulai dari level 1, walaupun kita merekomendasikan. Jadi kalau setelah latihan merasa bahwa 50 mahasiswa kita kayaknya level 3 aja, itu bisa dikomunikasikan ke kita supaya nanti tesnya langsung level 3 begitu. Jadi nanti
informasi buat certification-nya adalah level 3. Jadi ini nggak prasyarat Bapak Ibu, tapi kita sarankan level 1 karena sebagai awal, kurang lebih begitu ya. Ini terkait dengan kalau tes global, Bapak Ibu, harus ada seperti explanation-nya ya, level 1 tuh dia bisa apa, level 2 bisa apa, level 3 bisa apa. Ini adalah seperti goals atau deskripsi dari kemampuannya. Begitu. Ini nanti filenya ada juga di website Certiport. Kemudian ini contoh dari bentuk sertifikatnya, Bapak Ibu. Saya gunakan saya punya sertifikat supaya lebih real implementasinya begitu ya. Jadi misalnya ini contoh Bapak Ibu, nama, kemudian IC3 level GS6 level 3, ikut tesnya 4 Agustus 2021. Di sini ada kode unik Bapak Ibu. Jadi kode unik ini sebenarnya yang perlu nanti peserta mahasiswa simpan begitu. Karena ada link verify.certiport.com, masukkan kode itu lalu nanti bisa akses sertifikatnya. Jadi nggak perlu dicetak. Ini akan selalu ada di database dan tinggal masuk ke website verify.certiport.com, masukkan kodenya, nanti akan kelihatan bahwa sertifikat ini punya Leni Elvira begitu. Jadi terkait dengan literasi digital, Certiport tidak mungkin ada pemalsuan sertifikat karena bisa dicek di sana begitu. Diedit mungkin, tetapi kode ini pas dimasukkan nanti bisa tahu ini sertifikatnya milik siapa. Ini contoh dari bentuk sertifikatnya, Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah lulus dari 3 level sertifikasi, ada sertifikat tambahan yang namanya Master Certification begitu. Jadi secara basic untuk pengetahuan, knowledge, literasi digital dasar, ini sudah levelnya mastery. Ini contoh dari si sertifikatnya. Dan sama ada verify.certiport.com dan kode unik. Jadi setiap orang akan punya kode sendiri untuk akses online. Jadi bisa download PDF dari sertifikatnya kapan saja. Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi Bapak Ibu bahwa yang akan kami sampaikan nantinya adalah penjadwalan untuk tes baik untuk mahasiswa ataupun dosen dari kampus, kemudian juga akses untuk pembelajarannya. Begitu. Kalau bahasa Inggris mungkin perlu pelatihan, ada dosen. Kalau komputer harus sambil praktek sendiri Bapak Ibu, karena itu pembelajarannya kami coba kuatkan dengan online akses, dan kami sangat sarankan digunakan karena dari data yang kami jalankan dari tes ini, yang betul-betul menggunakan Gmetrix dan LearnKey untuk pembelajaran, level dari kelulusan IC3-nya ini lebih dari 70%. Begitu. Jadi supaya nggak tiba-tiba ikut tes dan kaget-kaget, kami menyarankan untuk ikut latihannya karena di sana bisa dapat seperti kisi-kisi dan nggak kaget dengan bentuk tesnya. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah informasi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Saya sambil juga akan share ke Bapak Ibu yang ini poin ketiga, bagaimana nanti yang diharapkan dari mahasiswa atau dosen yang ikut serta untuk membuat akun begitu ya. Ini adalah tampilan dari gmetrix.net Bapak Ibu. Jadi kalau masuk ke Gmetrix, ini adalah tampilannya. Yang perlu dilakukan peserta mahasiswa adalah sign up tentu saja, mengisi first name, last name, country, pilih Indonesia, lalu email address, maunya username passwordnya apa, selesai, accept, lalu confirm, begitu. Kalau sudah punya, ini saya kasih contoh nanti pelaksanaannya Bapak Ibu. Sorry. Sebentar. Salah password sepertinya. Baik.
Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada profile, saya masukin nama saya ITC Malang misalnya begitu ya. Setelah membuat account, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Kemudian yang perlu dilakukan mahasiswa nanti adalah klik di bagian redeem, lalu nanti di sini ada access code. Nah, Bapak Ibu, jadi kami mengharapkan data dari Bapak Ibu untuk 100 nama diberikan kepada kami sebagai data dan keperluan untuk testing nanti. Kemudian peserta diharapkan membuat akun satu di gmetrix.net dan kami berikan ke Bapak Ibu 100 kode redeem. Jadi satu orang akan mempunyai satu kode yang dimasukkan di sini, di copy, lalu klik redeem, lalu nanti punya akses seperti saya sekarang ini, begitu. Belajarnya bisa diklik di courses, Bapak Ibu. Ini adalah materi belajar, courses. Lalu di sini disampaikan misalnya IC3 GS6, level 1, level 2, level 3. Mau belajar yang di mana, ini bisa diakses selama 60 hari. Begitu. Ini yang GS5, yang versi sebelumnya juga disediakan. Kita sarankan yang GS6 yang baru. Kemudian ini adalah learn dan learn-nya Bapak Ibu ya, learn-nya. Kemudian di bagian practice, cobain tesnya, ini ada di tes. Kemudian boleh klik new test. Lalu nanti bisa cobain latihan tes di sini. Pakai waktu dan kerjain soal, kemudian nanti dikasih tahu lulus atau tidak, begitu. Ini ada GS6 misalnya. Lalu ada level 1, level 2, level 3. Ini bisa diklik. Kemudian misalnya ini practice exam 1. Bisa dilakukan dua cara, mau testing mode, pakai waktu berarti, atau training mode. Kalau training berarti nggak pakai waktu, kerjain satu, lalu kemudian dikasih tahu jawabannya betul atau salah, yang mana yang betul, kenapa ini salah, dan segala macam. Begitu. Ini contohnya dari tampilannya Bapak Ibu, dan untuk belajarnya ada di courses tadi. Begitu. Ini Gmetrix, yang perlu buat akun di gmetrix.net untuk pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk hari tes, pelaksanaan tes nanti, begitu, peserta juga perlu masuk ke website certiport.com, kemudian register membuat akun. Akun ini nanti yang digunakan untuk hari ujian, begitu. Jadi bisa klik di login, register di sebelah sini, kemudian mengisi data. Setelah selesai, nanti dicoba login ke depan, begitu, ke sebelah sini, memastikan apakah sudah jadi akunnya. Nanti perlu diingat username password, dan ini akan digunakan untuk ujian. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, Bapak Ibu, terkait dengan informasi IC3, Bapak Ibu bisa dapatkan dari websitenya International Test Center, tetapi lebih lengkap tentu saja, walaupun dalam bahasa Inggris begitu ya, ada di sini untuk IC3. Kalau Bapak Ibu nanti suatu kali ada perlu untuk sertifikasi lainnya, ini adalah sertifikasi-sertifikasi yang dijalankan oleh Certiport, dan kami di ITC mewakili Certiport untuk pelaksanaannya di Indonesia. Jadi di sebelah sini untuk literasi digitalnya Bapak Ibu, informasi tentang learn, practice, dan certify bisa didapatkan di sini. Ini misalnya yang certify-nya dulu Bapak Ibu ya, karena kita perlu tahu tesnya untuk baru kita lihat belajarnya, begitu. Deskripsinya, kemudian Bapak Ibu sebagai dosen atau mahasiswa, apabila membutuhkan, pengen coba untuk tesnya, ini bisa di sini, test drive our sample exam, nanti akan terbuka tab baru, kemudian ini ada sampelnya Bapak Ibu. Begitu. Kalau saya copy ini, lalu saya paste di chat, biasanya suka nggak kebuka. Jadi saya sarankan Bapak Ibu masuk ke websitenya Certiport, pilih IC3, lalu Certify, lalu GS6, lalu ada Test Drive Our Sample Exam, lalu di sini ada contohnya. Tampilannya kurang lebih sama nanti waktu tes begitu. Ini contoh saja, 30 menit, ada 16 pertanyaan, kemudian lulus atau gagalnya dari tes komputer Bapak Ibu, ada lulus atau gagalnya, begitu. Nanti skornya minimum 700 dari maksimum nilai adalah 1000, begitu. Bukan tes bahasa Inggris yang berapapun nilainya keluar sertifikat,
tetapi ini lulus atau gagal. Jadi kalau nilainya di atas 700 baru mendapatkan sertifikat yang bisa diakses online tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kita mengharapkan dari Bapak Ibu yang pertama adalah data dari peserta. Kita sarankan mahasiswa supaya mereka dapat manfaatnya, tetapi tidak menutup kemungkinan dosen atau staf ingin ikut serta juga begitu. 100 nama dari Polisma dan juga dari 100 nama dari Poltek. Kemudian mohon bantuan Bapak Ibu untuk peserta diarahkan membuat akun di gmetrix.net dan juga akun di certiport.com. Kurang lebih seperti itu. Untuk Gmetrix, kami akan kembali lagi ke Bapak Ibu setelah dapatkan data. Kita berikan 100 kode untuk di-redeem sehingga mereka bisa belajar di sini. Untuk tes, kita akan jadwalkan antara tanggal 6 sampai tanggal 10. Kita nggak kasih kode, kita cuma butuh data Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan koordinasi lagi di akhir bulan Mei untuk pelaksanaan di awal bulan Juni, apakah mau dijalankan di kampus atau dari rumah misalnya begitu, dan jadwalnya seperti apa. Dan nanti mahasiswa kita ingatkan lagi, mereka akan menggunakan akun yang sudah dibuat dari certiport.com. Kurang lebih seperti itu. Itu informasi dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan literasi digital, pembelajaran, dan juga tesnya yang mau kami sampaikan ke Bapak Ibu. Begitu. Kemudian saya mau buka sesi pertanyaan ataupun konfirmasi dari Bapak Ibu begitu ya. Semoga cukup jelas. Baik, saya langsung mulai aja ke Bu Anna dari Polisma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Yang ingin saya tanyakan boleh nih, Ya, kita Bu. baru ketemu hari ini ya. Iya Bu. Nah, ini kan tadi ada 3, jadi Certify sama Learn. Nah, itu yang ingin saya tanyakan dari kami, itu apakah ada mentor langsung dari ITC sehingga mahasiswa kami itu kan tidak semuanya paham akan teknologi komputer. Jadi kan kebetulan kami ada listrik dan mesin. Kalau yang jurusan komputer pasti sangat familiar. Tetapi kan di situ pasti ada kendala tertentu pada saat mereka belajar mandiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada mentor yang bisa membimbing mereka atau mentornya dari pihak kampus? Mungkin itu Bu Leni, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Anna, pertanyaannya baik sekali. Kalau untuk dari kami Bu, yang kami berikan adalah akses untuk belajarnya memang, jadi kode, lalu akses belajarnya belajar mandiri Bu. Kita tidak berikan mentoring, jadi programnya belajar mandiri karena sebenarnya aksesnya nanti di sana sesimpel mereka, misalnya untuk yang learn ya Bu, ada nonton video, jadi ada video di sana tersedia, atau ada bacaan seperti PDF, saya perlu cek lagi, setahu saya kalau PDF bisa di-download sebenarnya. Kemudian latihan soal Bu. Kemudian latihan soalnya ini jadi pertanyaan, kemudian jawab, lalu dia kasih tahu ini betul salah begitu. Jadi kita tidak lakukan mentoring, programnya dibuat sedemikian rupa supaya bisa belajar mandiri. Kemudian kalau terkait bagaimana penggunaan, sebenarnya nanti ada PDF how to-nya Bu. Ini cara akses login, lalu nanti dia bisa buka apa, itu ada panduannya. Dan setelah itu untuk yang kedua pelaksanaan tes. Jadi untuk pelaksanaan tes kami lakukan karena tes sudah ada bentuk portal platformnya, sesimpel nanti supervisor pengawas Bu baru yang dari kita begitu untuk pelaksanaan tesnya. Jadi jawaban dari pertanyaan Ibu adalah kita tidak berikan mentoring. Saya pakai tapi Bu, kalau dibutuhkan untuk ada satu sesi dengan mahasiswa, kita sampaikan how to-nya, itu juga memungkinkan begitu. Tapi lebih ke belajar mandiri dan jalan sendiri ya Bu. Dan portalnya seharusnya sudah bisa membantu untuk itu. Kita sarankan Bapak Ibu untuk mengenal lebih lagi dari tesnya, cobain yang tadi contohnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga nanti dari akun belajarnya, sebenarnya untuk tes komputer dimungkinkan untuk dilakukan mandiri.
Kurang lebih begitu, Bu Ana. Semoga menjawab, Bu. Ya, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin saya sambil highlight lagi Bu Ana sedikit bahwa saya nggak bilang tesnya gampang sih, tapi pada dasarnya pertanyaannya kalau Ibu nanti boleh coba adalah pengetahuan dasar terkait dengan literasi digital, Bu, gitu. Jadi bukan yang sangat advance dan spesifik seperti sertifikasi spesialis dari program-program apa. Jadi kalau misalnya kita kayak ikut ujian bahasa Inggris, Bu, sebenarnya kita tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit, kita ikut tes, ya kita bisa, maksudnya gitu. Nah, ini juga sama, jadi dia akan tanyakan nanti salah satu contoh soal misalnya ada tampilan dari Word, kemudian ditanya bagaimana pergi ke halaman 5 tanpa menggunakan scroll di kanan, misalnya gitu. Nah, itu hal-hal yang butuh latihan. Kita bisa pakai Word, tetapi mungkin ada yang sifatnya efektif atau kurang efektif. Nah, itu ada latihan-latihannya, begitu. Jadi itu contoh. Atau misalnya nanti ada yang praktek, ada yang ABC ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan phishing, misalnya gitu. Email yang kalau diklik lalu nanti ambil data, lari kemana, dan segala macam. Atau dia kasih contoh gambar, ini adalah email phishing, kemudian dia tanya, ini betulan atau ini phishing gitu. Jadi contoh-contohnya yang seperti itu yang kita biasa. Ada juga seperti tampilan message dari handphone begitu, Bu. Kalau yang seperti ini, apa yang kamu perlu lakukan? Pilih 2 dari 4 jawaban, misalnya gitu. Jadi knowledge-nya adalah dasar, basic terkait dengan literasi digital. Tinggal latihan, tahu, kemudian tes harusnya oke, Bu, kurang lebih begitu. Tesnya tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Tadi yang saya contohkan memang yang bahasa Inggris begitu ya. Jadi kalau saat nanti tes maunya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, itu memungkinkan. Tetapi untuk learn dan practice, G-matrix-nya memang kita yang sudah rampung itu baru yang bahasa Inggris. Nanti kalau dipilih bahasanya bahasa Indonesia, mungkin ada, tapi nanti soalnya masih nyampur gitu. Jadi untuk yang bahasa Indonesia belum rampung untuk learn dan practice-nya. Tetapi kalau untuk tesnya, memungkinkan untuk soalnya bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin dari Tonggak Ekuator, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Siap. Saya anggap informasinya cukup jelas ya, semoga begitu. Jadi Ada tambahan, Bu Leni. siap Bu. Nah, terkait data tadi yang 100 Ya, ya. mahasiswa tadi, Ya. kebetulan kan ini mau libur lebaran, otomatis Ya, Bu. lagi agak kesulitan untuk Ya. mahasiswa. Itu deadline-nya kapan? Siap. Baik, itu yang mau saya sampaikan Bu. Harapannya kami memang mengundang Bapak Ibu sebelum libur lebaran. biar jadi apa Bu? Apa ya? Biar ini Bu, kita overthinking bersama nih Bu, bagaimana caranya ngumpulin data misalnya gitu. Tapi maksudnya harapannya kita karena nanti tesnya untuk Juni, supaya Mei bisa maksimal pembelajarannya, begitu Bu, bisa diakses 30 hari. Kita harapannya karena ini mau libur lebaran, kalau memungkinkan dalam minggu ini sangat baik Bu, kalau misalnya tidak, berarti nanti setelah lebaran ya, harapannya kita sih Bu, mungkin tanggal 9 atau 10 di awal-awal itu sudah bisa masuk ke kita datanya. Jadi biar dalam 2-3 hari selesai kita berikan ke Bapak Ibu kode, kemudian adik-adik mahasiswa bisa akses di bulan Mei, begitu. Iya. Oke, baik. Iya. Ya, saya tanya juga, Bu. Boleh. Siapa? Silakan Pak Yusril. Dari Polisma. Iya, Pak. Ya, untuk terkait ujinya itu apakah hanya diberi kesempatan 1 kali atau misalnya kalau misalnya sudah bisa yang level 1, apakah dikasih kode untuk yang level 2 atau seterusnya? Makasih. Iya. Terima kasih Pak Yusril. Bapak Ibu, yang kami berikan adalah 100 maksimal 100 akses untuk satu
kampus begitu. Kalau misalnya ada 100 mahasiswa, Bapak Ibu, sayangnya satu mahasiswa hanya mendapatkan 1 kali tes saja begitu. Jadi misalnya ikut tes IC3 Digital Literacy level 1. Ternyata selesai lalu nilainya 685 misalnya begitu. Belum 700 sehingga belum lulus, belum dapat sertifikat ya gitu. Kita tidak bisa berikan tes yang kedua karena secara pencatatan Bapak Ibu kita berikan 1 orang 1 begitu. Tetapi saya bilang tetapi saya nggak tahu nih di kampus Bapak Ibu untuk pesertanya jumlahnya berapa banyak. Misalnya ternyata pesertanya ada 50 orang begitu Bapak Ibu. Apakah mereka menggunakan 1 orang menjadi mempunyai hak 2 sertifikasi atau kalau nggak lulus mereka bisa ulang lagi. Kurang lebih begitu. Opsi yang kedua adalah tadi setelah cobain dari learn dan praktisnya di Gmatrix Bapak Ibu, wah kalau begini mas saya nih level 3 juga bisa, saya langsung level 3 aja deh tesnya. Nanti disampaikan ke kita 20 orang mau tesnya level 3, 20 orang mau tesnya level 2, 20 orang dari level 1 aja deh pokoknya, biar lebih ini gitu misalnya. Kita sarankan level 1, tetapi setelah belajar lalu merasa level 3 itu oke dan langsung mau loncat ke level 3, itu juga memungkinkan. Begitu Pak Yusril, semoga menjawab. Jadi secara umum Pak, kita hanya berikan 1 tes untuk 1 orang. Dan harapannya kita ada 100 orang yang berbeda supaya jangkauan dari data kita Pak, untuk tahu sebaran kemampuan juga lebih banyak, kurang lebih begitu ya Pak Yusril ya. Jadi sebelum retake dan tes lagi Pak, kita harapkan Gmatrix pembelajarannya digunakan. Berdasarkan data, tadi saya sampaikan, chance-nya akan lulus itu sangat besar kalau sudah terbiasa tahu contoh soal dari Gmatrix, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Pak Yusril. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Siap. Saya kira informasinya saya boleh simpulkan cukup jelas Bapak Ibu ya. Kontak saya dengan Polisma adalah dengan Bu Anna, begitu ya Bu Anna. Harapannya Bu Anna saya boleh diinformasikan data peserta 100 orang tadi paling lambat tanggal 9 atau 10 Bu setelah libur lebaran nanti, supaya kita buatkan akun dan nanti kayaknya kita perlu sosialisasi lagi untuk mahasiswa, kalau kita perlu lakukan, kita lakukan, Bu, begitu. Bagaimana how to-nya, supaya mereka gunakan di bulan Mei. Mohon bantuan dari Bapak Ibu, ini adalah program yang baik, supaya mereka boleh di-push, supaya mereka ikut menggunakan belajarnya, dan tesnya nanti kita jadwalkan di awal bulan Juni, kurang lebih begitu. Dari Poltek Pontianak, saya akan kontak dengan siapa ya Bapak Ibu ya? Dengan Pak Edi tetapkah atau bagaimana? Dengan saya, Bu. Dengan Pak Wendy? Dengan Ya. Pak Wendy ya Pak ya? Dengan Ya. Pak Wendy ya? Siap. Ya, Bu. Bapak Ibu kalau memungkinkan datanya minggu ini, kalau misalnya nggak memungkinkan, kalau misalnya nggak Ya, memungkinkan, diusahakan, Bu. Ya, lebih cepat lebih baik Bapak Ibu supaya kita siapkan kode aksesnya dan mahasiswa boleh diminta buat akun dan mereka bisa explore begitu. Siapa tahu Lebaran sebenarnya rebahan-rebahan aja gitu ya sambil pakai laptop latihan juga oke. Kurang lebih Mohon begitu. link rekamannya juga, Bu. Nanti Siap Pak. Iya, ini recorded Bu. Pak. Nanti kita akan setelah sudah tersimpan kita akan share linknya ke Pak Wendy dan ke Bu Anna. Begitu supaya nanti bisa ditontonnya di YouTube ya Pak, biar nggak perlu ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Baik. Maaf saya baru buka chat ternyata ada. Oke, semoga udah terjawab Bapak Ibu ya. Baik, dari saya sekian Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila nanti saya nggak tahu tahun depan atau tiap 2 tahun sekali ada program dengan DAAD lagi, selalu ada kemungkinan kita akan support dalam bentuk yang lain begitu. Saat ini kita lihat sebagai literasi digital penting dan di sana yang kita coba support untuk peserta dari Politeknik dan UPJ. Begitu. Dari saya dan Mbak Mita sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Kita tunggu informasi data dari Bapak Ibu
Begitu. Salam sehat, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan, selamat siap-siap buat libur panjang Bapak Ibu, jaga kesehatan selalu begitu. Saya bisa dikontak via WhatsApp atau email begitu ya. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi.